Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ibu, Bapak, para ekonom yang sudah bergabung dalam diskusi publik kita ini, dan juga kepada para pemirsa kami yang menonton secara langsung atau nanti melihat di kanal YouTube. Ini untuk yang bersifat publik adalah pertemuan kami yang ketiga. Mudah-mudahan nanti tiap bulan atau tiap ada topik penting kami bisa melakukan diskusi yang didengar oleh publik ya. Kita tanggal 20 Mei lalu itu mendengarkan pidato Presiden di sidang umum DPR, mengantarkan sebuah dokumen yang namanya KEM PPKF, Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal tahun 2027. Izinkanlah saya menyampaikan angka-angka kunci dari kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, atau bisa kita sebut KEM PPKF tahun 2027. Nah, kalau dalam bahasa populernya itu pra-APBN ya, itu adalah rangkaian dari penyusunan APBN setiap tahun, dan untuk kali ini berarti untuk APBN yang 2027. Sebelum Mei, dari Januari sampai KEM PPKF itu ada sudah beberapa tahap arahan kebijakan Presiden, kemudian diskusi antara Bappenas, Kementerian Keuangan, BI, dan seterusnya. DPR juga sudah dilibatkan, tapi masih sedikit ya dalam proses itu. Lalu jadilah sebuah dokumen yang namanya KEM PPKF. Sesuai namanya, isinya adalah kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang rencananya akan diambil di tahun depan. Nah, dari ini nanti dibahas di DPR untuk menjadi RAPBN. Diulangi lagi, disampaikan lagi rancangan APBN. Nah, lalu nanti dibahas oleh DPR, ditetapkan sebagai APBN 2 atau 3 bulan kemudian, dilaksanakan tahun depan. Jadi ini memang sebuah dokumen yang sangat krusial ya. Nah, apa yang unik dari tahun ini? Biasanya KEM PPKF itu disampaikan tanggal 12 Mei, kecuali hari libur, dan oleh Menteri Keuangan. Kali ini oleh Presiden sendiri. Kalau nanti RAPBN, 2 Presiden melakukan, setelah itu sorenya Menteri Keuangan. Kali ini Presiden. Sepertinya Pak Purbaya belum pernah ini, Prof. Didin, untuk KEM PPKF, karena KEM PPKF terakhir Ibu Sri Mulyani 12 Mei tahun lalu. Jadi Pak Purbaya ini belum sempat nih mengantarkan KEM PPKF, langsung diambil alih oleh Presiden. Beberapanya ya tidak terkait dengan APBN langsung ya, malah yang banyak. Ini menarik menurut saya, berita tentang isi PPKF-nya nggak meluas ya, yang meluas adalah bagian-bagian dari pidato presidennya. Jadi misalnya kalau yang namanya PPKF itu kan kira-kira pendapatan berapa, belanja berapa, meskipun dalam bentuk persentase atas PDB ya, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, itu malah nggak banyak dibicarakan di publik. Yang banyak adalah soal ekspor satu arah. Lalu ada upaya-upaya untuk mewujudkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Ini kan mengulangi pidato Presiden ya pada saat 17 Agustus dan seterusnya. Tapi itu hak beliau sebagai Presiden. Tapi izin para pemirsa saya, haknya para ekonom juga untuk memberikan pandangan atas substansi pidato tersebut. Karena memang isinya ya tadi meluas ke arah kebijakan ekonomi. Jadi ini bagus juga menurut saya kalau dia hanya PPKF. Mohon maaf, ini kan para ekonom ini kan ada spesialisasinya. Agak sulit berkomentar ketika nggak begitu hafal dengan angka-angka fiskal. Tapi karena kali ini semua hal dibahas, maka saya mengundang ini para guru besar kita, para ini untuk ya yang substantif dari Presiden disampaikan itu, responnya bagaimana. Kayaknya Mas Tipo ini jadi perhatian termasuk ekonomi yang keras sekarang ini. Kalau bisa lebih keras lagi di forum ini. Karena tanda kecintaan negara, Bang. Jadi ya, kata cinta negara ini catatannya. Silakan, Mas Tipo. Ini bagus sekali sudah digoreng duluan nih sama Prof. Rahma. Jadi saya cuma mau menambahkan perihal badan ekspor ya yang diumumkan Pak Presiden. Saya rasa jadi secara semangat dan spirit itu sangat oke, karena memang untuk under invoicing atau transfer pricing memang udah masalah yang lama ya. Dan saya juga yakin tidak ada orang Indonesia yang akan menolak pasal 33. Bumi dan air dan kekayaannya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Ya kan? Saya nggak percaya ada orang Indonesia yang menolak itu. Tetapi saya melihatnya gini, ini masalahnya ada 3 level.
Jadi satu divisi, satu strategi, kedua strategi, lalu ketiga personel. Secara visi ini sangat oke ya kan? Kita mengembalikan kedaulatan ke rakyat, ekonomi rakyat dan segala. Tetapi dari strategi, saya rasa kita perlu pertanyakan karena terlihat sekali dari perpunya masih banyak sekali yang bolong, ya kan? Seperti tadi Bu Rahma bilang, ini terlihat terburu-buru dan belum matang, ya kan? Saya mau go to beberapa poin aja, cepat aja. Mungkin yang poin pertama adalah soal geopolitik. Menko Ekonomi itu bilang semua negara boleh ekspor kecuali Amerika karena kita sudah terlanjur tanda tangan BOP dan ART. Saya rasa di kondisi geopolitik yang sangat gombang-gambing ini, saya rasa sangat bahaya Indonesia ngambil posisi ya, baik untuk Amerika ataupun Cina gitu. Harusnya kita tetap non-blok. Saya rasa ini tidak diperhitungkan sebelumnya mengenai masalah risiko ini bahwa hanya Amerika yang dikecualikan dari ekspor ini. Kedua, iya kan, again, kalau saya rasa saya bisa memahami ya kenapa pemerintah melakukan ini, karena memang betul masalah fiskal kita semua tahu, dan memang ada banyak negara yang melakukan hal serupa. Tetapi saya ingat misalnya Cina dulu ketika mereka melakukan pengetatan kapital, itu dilakukan ketika investasi sedang tinggi. Jadi investasi tinggi, FDI tinggi, investor masuk, baru dia ketatin. Nah saat ini kita lakukan ketika ekonomi kita aja lagi begitu banyak masalah. Dari rupiah yang melemah, inflasi, belum yang lain-lain, demand dan segala. Jadi saya rasa, tadi saya nambahin lagi, Bu Rahma betul sekali, peran swasta ini sebenarnya sangat penting di ekonomi kita. Jangan sampai mereka merasa tersingkirkan. Lalu yang ketiga adalah soal kepastian usaha. Ya kan, diumumkan ada 3 komoditas, batu bara, sawit, ferroalloy. Tapi 3 bulan lagi, kita lihat lagi ya, apalagi komoditas yang kita bisa masukin. Ini terlihat sekali sangat indecisive gitu. Kalau mau gas, ya gas aja. Ya kan, tapi jangan 3 bulan kita revisi lagi, 3 bulan kita revisi lagi. Itu meningkatkan ketidakpastian usaha gitu. Dan semua orang saya rasa pun sangat jadi galau. Ya kan, bahkan ada kayak pengusaha kapas, pengusaha cengkeh, mereka jangan-jangan nanti kita kena juga nih gitu. Jangan-jangan bukan minerba aja. Masa tiap 3 bulan kita deg-degan, ya kan, menunggu pengumuman nih komoditas kita masuk ke apa enggak gitu. Jadi saya rasa perlu clear sekali ya, komoditas apa yang perlu dimasukkan gitu. Lalu yang keempat adalah mengenai pricing dan proses. Ya kan, saya kemarin sempat berbicara dengan Komisi 6 gitu. Dia pun tidak tahu apakah ini BUMN ekspor atau badan ekspor. Apakah ini pass-through atau mereka trader. Mereka ngambil fee, ya kan, atau mereka nentuin harga beli, harga jual. Ya kan, tadi yang Ibu bilang seperti kasus BPPC Pak Tommy, itu kan terlihat sekali ya, karena tidak profesional, dia tekan aja petani semau dia gitu. Jangan sampai kejadian itu terjadi di sini. Dan saya juga agak aneh ya secara komersial. Misalnya saya eksportir batu bara selama 20 tahun. Ya kan, tiba-tiba ada perantara di tengah. Apakah perantara di tengah ini memang baik ya untuk si industri ini gitu. Jadi saya rasa masih banyak sekali bolong yang tidak dikerjakan gitu, belum dipikirkan dengan matang. Lalu yang kelima, yang penting sekali, CDSI ini adalah di bawah Danantara. Dan kita sudah tahu pemeringkat rating Moody's itu sudah bilang bahwa Danantara transparansinya sangat-sangat rendah. Laporan keuangan dia nggak mau buka, strategi apa dia nggak mau buka. Dan ini adalah masalah kepercayaan pasar. Ya kan, kenapa apa ya? Saya rasa pasar itu akan sulit menerima kalau Danantara saja sangat tertutup. Ya kan, jadi ini masalah transparansi dan accountability juga penting. Mungkin itu aja, saya rasa tidak ada ya orang Indonesia yang menolak pasal 33. Bumi dan air dan kekayaan alam dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Tapi again, kalau kita lihat masalahnya ada 3 level, visi, strategi, dan personel. Kalau dari visi kita mungkin setuju, strategi kayaknya bisa diperbaiki, personel juga kadang suka salah. Dan ketiga masalah ini sebenarnya terlihat di semua program prioritas malah. MBG kita visinya oke lah kita terima anak-anak boleh makan, ya kan? Tetapi strateginya mungkin SPPG dimiliki oleh tentara atau polisi, mereka membeli berapa, dan personel gitu. Misalnya Pak Dadang gitu, dia tidak expert di pangan. Begitu juga dengan strategi misalnya 8%, visinya kita setuju, strateginya kurang matang, personel suka nggak jelas gitu. Jadi saya melihat masalahnya di situ ya. Jadi tapi again untuk spirit oke. Tetapi untuk strategi dan personel sebaiknya dipikirkan dengan baik-baik. Mungkin segitu aja Pak Awal. Terima kasih. Terima kasih, Mas Bipo. Ya kalau dari saya tangkap poin-poinnya itu ya dari semangat oke lah begitu. Tapi memang pada kebijakan-kebijakan turunannya itu yang kadang-kadang juga ya melenceng lah dari beberapa teori baik ekonomi maupun akuntansi ya, kebetulan saya dari akuntansi begitu. Kalau kemarin yang disinggung lagi seperti KMBG, KDMP gitu ya, program andalan Bapak Presiden kita itu ya. Nah ini juga sudah beberapa kali di forum ini maupun di WA Group itu kita kritisi. Ya lumayan lah kalau dulu
sempat kita kritisi bahwa penghematannya dulu nggak sampai 10% yang diumumkan oleh si Menteri siapa itu ya, Bahlil dan Erlangga dulu kan. Nah, kemarin sudah lebih dihemat lagi menjadi 70 triliunan ya, atau hampir 70 triliun. Mudah-mudahan ke depannya akan terus dihemat lagi nih, karena emang ini sebetulnya kan program kalau dari kacamata akuntansi itu tidak menganut prinsip cost efficiency dan cost effectiveness begitu ya. Artinya dari segi efisiensi itu jauh dari kata efisien begitu kan program ini. Itu terbukti dari beberapa anggaran atau belanja yang bocor ke publik ya, seperti untuk bayar I.O. yang lebih dari 100 miliar ya kan. Kemudian belanja motor gitu kan, yang lain lagi juga begitu ya kan. Terus KDMP itu juga banyak sekali tidak efisiennya itu ya. Bagaimana mungkin langsung dibangun secara merata bangunannya ya. Jadi koperasi itu yang dibangun bangunannya ya, bukan bisnisnya apa dulu begitu. Mestinya kan bisnisnya itu apa kan begitu ya kan. Nanti kan baru infrastrukturnya kan menyesuaikan kan begitu ya kan dengan bisnis yang akan dijalan. Tapi ini kan enggak, ini kan seragam semua, bahkan sampai di gunung-gunung itu juga dibangun itu bangunan koperasi itu. Dan belakangan juga tampak bahwa bisnisnya pun juga seragam ya, kayak Indomaret, Alfamaret saja akhirnya kan. Nah itu kan akhirnya menimbulkan semacam kanibalisme begitu, ya kan, baik MBG maupun KDMP itu, ya kan. Nah kalau MBG itu dengan sifatnya yang sentralistik ya atau top down begitu kan. Nah itu membuat beberapa pelaku usaha yang selama ini menyediakan makanan bagi siswa kayak kantin atau warung-warung dekat sekolah itu kan jadi sepi atau mungkin malah mati. Kemarin di pidatonya Pak Presiden itu yang dikemukakan bahwa telah menciptakan sekian lapangan kerja begitu ya, kedua program ini MBG maupun KDMP. Ya, tapi di sisi lain tidak diungkapkan berapa lapangan kerja yang tergusur dengan adanya ini program ini MBG KDMP. Nah, kayak kemarin beberapa retail ya, Indomaret, Alfamart gitu kan, itu banyak yang ditutup paksa sehingga mengakibatkan ya otomatis ya kalau ditutup ya ter-PHK karyawannya kan, sampai ada yang demo kemarin kalau nggak salah beritanya kan muncul. Nah, yang gitu-gitu itu kan kanibalisme yang diakibatkan oleh adanya program ini. Nah, itu yang nggak diungkapkan, yang bukan hanya berapa yang tercipta. Ya kan. Padahal kalau lebih dibumikan, lebih membumi itu kan melibatkan pelaku usaha lokal yang selama ini memang sudah berpengalaman, itu mungkin malah akan lebih banyak lagi, tidak ada akan ya ter-PHK kan begitu. Jadi itu kanibalisme ini yang sebetulnya berdampak buruk ya. Di samping ya tadi yang saya sampaikan di depan itu ya kan, adanya tidak efisien ya dari segi biaya, dan juga tidak efektif ya kan. Cost effectiveness-nya juga rendah gitu. Ini kan diambilkan dari anggaran pendidikan ya kan, yang 700-an triliun itu. Nah itu 40%-nya untuk MBG, bayangkan itu ya kan. Nah dari 40%-nya untuk MBG, nah yang nyampe ke pengguna cuma sekitar 200-an triliun. Nah yang 135 triliun itu ke pengelolanya itu kayak jadi aja itu, bancaan saja itu. Jadi begitu ya kan. Nah ini moga-moga diefisienkan lebih lanjut ya. Kalau bisa langsung aja BLT lah begitu ya kan, seperti yang pernah saya sampaikan begitu ya kan. Kemudian juga pidato kemarin itu tidak menyinggung juga tentang kanker ekonomi kayak judol dan pinjol yang selama ini juga menggerogoti ya. Itu saya sempat lihat di podcastnya Mas Awalil itu, bagaimana pinjol sekarang semakin besar gitu kan, nilainya lebih dari 100 triliun itu perputaran di pinjol ya, yang kebanyakan ya tidak bankable yang pinjam itu. Mungkin dari segi legalitasnya juga banyak yang dipertanyakan itu yang melaksanakan pinjol itu. Begitu pula yang judi online itu lebih banyak lagi itu 286 triliun itu yang uang berputar di situ. Ini kan jadi kanker ekonomi yang menggerogoti ekonomi ya, dari segi perilaku masyarakat. Nah, kenapa itu tidak disinggung juga? Nah, kemudian kemarin ya, ini yang paling banyak dibicarakan terkait dengan ini ya, ekspor satu pintu nih ya kan. Ekspor sumber daya alam satu pintu itu. Ya ini yang sampai sekarang masih jadi pergunjingan begitu ya. Ya memang kalau secara teori ya kan, atau contoh prakteknya ya,
ini memang bukan sesuatu yang baru ya. Di banyak negara beberapa sudah melaksanakan. Tapi kan dengan tata kelola yang kuat ya dan bagus begitu. Nah, di kita sendiri bagaimana tata kelolanya? Dengan mentalitas yang masih seperti ini, apakah bisa gitu ya membuat kebijakan ekspor satu pintu ini lebih menghasilkan ya, yang hasilnya nanti untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, ini juga perlu dipikirkan masih dengan mentalitas aparat dan birokrat yang masih banyak kelemahan. Jadi kalau kemarin disampaikan untuk lebih mengurangi kayak under invoice gitu kan, dan kebocoran yang lain-lain begitu. Tapi kalau desentralistikan seperti ini, tapi dengan perilaku para aparat dan pejabat yang masih belum diperbaiki, ya saya khawatir itu hanya berpindah saja, ketidakberesan saja begitu. Jadi begitu. Nah, jadi beberapa yang sempat saya perhatikan untuk Ya. dikritisi. Prof. Urian Andayani dari Brawijaya, silakan Prof. kasih komentar atas pidato pengantar Camp PPKF Presiden itu. Iya, baik. Membaca pidato kemarin yang di-share dari Mas Awalil, ini adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas gitu ya. Jadi pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik ini sangat penting, di mana kepala negara diwajibkan untuk memberikan visi arah kebijakan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran secara terbuka kepada publik, kepada investor, kepada pasar, dan saya merasakan ketika membaca ini bau-baunya memang benar ke monopoli gitu ya. Saya takutnya ini masih sawit gitu ya. Nanti ke depan akan banyak yang akan diambil gitu oleh negara. Nah, kalau terlalu monopoli, terlalu dipaksakan dari atas ke bawah, jadi tidak dari bawah ke atas gitu, tidak bottom up, tapi top down, ini akan mengakibatkan hal yang tidak baik gitu. Saya takut akan tidak merata juga dan itu menjadikan seperti dalam tanda kutip ini mudah untuk hal-hal yang tidak baik gitu. Melihat gitu ya adanya monopoli yang ini nanti pasti ke depan akan diambil yang lain-lain juga. Seperti pelaksanaan MBG, pelaksanaan ini Koperasi Desa Merah Putih, KDMP, ini juga kan top down gitu ya. Bukan bottom up gitu ya. Itu akan menjadikan hal-hal yang tidak baik karena dalam top down ini biasanya transparansi dan akuntabilitas tidak akan berjalan dengan baik gitu. Dan bisa mudah untuk menyelewengkan dalam tanda kutip ya, menyelewengkan sesuatu gitu. Jadi praktiknya itu harus ada tolok ukurnya gitu ya kepada pelaku pasar, kemudian stabilitas ekonomi nasional, dan menjadi bentuk pertanggungjawaban moral dan konstitusional pemerintah kepada rakyat. Di mana kondisi negara saat ini kita tahu semua tidak baik-baik saja gitu. Jadi harus memberikan semua secara jujur gitu kepada rakyat. Jadi rakyat akan bisa mengantisipasi, beradaptasi. Misalnya jika beras, saya lihat beras ini juga udah mulai naik harganya dan mulai terbatas stoknya gitu ya. Nah, ini juga nanti saya takut gitu ya di bulan-bulan berikutnya ini semakin berat gitu. Apalagi kita katanya impor gitu, impor beras ya. Ini akan semakin berat bagi rakyat gitu. Nah, saya mulai beradaptasi nih makan ubi, makan bote gitu ya. Nggak tahu bahasa Indonesianya apa itu bote. Nah, itu Mas Awalil saya merasa ini sangat berat gitu ke depan. Apalagi jika rupiah semakin melemah, banyak rakyat yang kehilangan pekerjaan gitu ya, di PHK, ini akan semakin berat. Nah, perlu adanya cara yang lebih baik bagi pemerintah, bagaimana untuk menghadapi risiko-risiko yang seperti itu. Sepertinya ini belum ada bagaimana memitigasi risiko mengenai kekurangan pangan, karena pemerintah selalu memberikan seperti angin surga gitu ya. Kita masih banyak ini uangnya gitu. Nah, itu juga akan tidak baik. Karena feeling saya itu sama gitu ya dengan Prof. Rahma. Monopoli, kemudian
semua dari atas ke bawah. Ini juga saya merasa prihatin gitu ya. Dan saya sangat bersyukur ada komunitas seperti Pak Awalil ini ya. Oh, ini adalah para pejuang bangsa, paling tidak ini memberikan pemikiran-pemikiran yang baik untuk kemajuan bangsa, untuk menyelamatkan semua rakyat Indonesia. Kita tahu APBN sangat tertekan gitu. Nah, itu saja Pak Wali dan Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.